Minggu ini yang melayani sekolah minggu online HKBP BTP dengan Bang Feris dan Bang Yogi. kamu kenalin diri. Kita ada punya teman baru loh. Namanya siapa? Ayo ngomong. Namaku Semi. Siapa namanya Ririk? Kedengeran nggak? Kurang kencang. Namaku Semi. Siapa? Semi. Udah kenal ya Semi ya? Semi hari ini mau ngapain? Aku mau sekolah minggu bareng teman-teman sekolah minggu HKBP BTP. Boleh gak adik-adik Semi bareng-bareng kita hari ini? Boleh ya, tapi Semi janji loh harus semangat nyanyinya supaya adik-adik di rumah juga semangat. Oke? Oke. Semua sudah siap memuji Tuhan? Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu dalam hati kita masing-masing. Kita masuk di saat teduh. Semi berdoa ya. Amin. Sudah Semi? Siap memuji Tuhan? Siap Bang. Oke adik-adik, kita mau nyanyi. Kita bernyanyi dengan bersuka cita. Semua tahu lagu Happy Ya Ya? Semua bernyanyi Happy Ya Ya, Happy Ya Ya. Ayo Semi, kita semangat bernyanyi puji Tuhan. Semua sambil tepuk tangan. Ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Saya ingin bareng adik-adik ya. Sekali lagi semua sama-sama menyanyi. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Semua tahu lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya? Jadi tahu? Kita sama-sama nyanyi. Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Saya ingin dengar Dia panggil nama saya. Dia panggil nama
tangan, tutup matanya, ikutin doa abang ya. Saya ikutin ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini Tuhan memberkati kami anak-anak sekolah minggu untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami ketika kami boleh bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Tapi sebelumnya kita mau naikkan lagu pujian ini dengan berjudul Roh Kudus yang Manis. Semua bernyanyi ya. Seperti Yesus, berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ulangi sekali lagi ya, ku buka hati. Sini nyanyi ya. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis.
masih nyanyi aja ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan sama adik-adik. Semi mau dengar gak? Mau, Bang. Oke. Atau Semi aja deh yang cerita. Enggak. Oke deh. Semi dengarkan baik-baik ya sama adik-adik juga ya. Iya, Bang. Oke adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami boleh fokus untuk mendengarkan firman-Mu, dan Roh Kudus menuntun kami supaya kami mengerti arti dari firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini tadi ingat gak kita merayakan apa? Iya, minggu kita kali ini namanya Minggu Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Adik-adik boleh buka Alkitabnya, dan Abang akan mengajak kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah adik-adik, demikian videonya. Semua menyaksikan gak tadi? Semi, kamu nonton gak tadi videonya dengan baik? Iya, Bang. Oke, sekarang Abang mau cerita buat adik-adik juga buat kamu ya. Jadi kamu duduk dulu, perhatikan Abang cerita, oke? Baik, Bang. Nah adik-adik, yang tadi adik-adik saksikan adalah peristiwa yang tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 tadi. Di hari Pentakosta atau hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus, disitulah para murid waktu itu sedang berkumpul di satu tempat.
mereka berkumpul, lalu tiba-tiba terdengar suara dan terlihat ada lidah seperti lidah-lidah api yang turun atas kepala murid Tuhan Yesus. Dan seketika itu juga para murid bisa berbahasa beberapa bahasa untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, waktu itu ada yang murid yang bisa berbahasa bangsa Frigia, ada juga yang bisa berbahasa bangsa Mesir, ada juga yang bisa berbahasa bangsa Asia, dan beberapa bahasa lain. Nah, itulah Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan. Ketika murid bingung apa yang harus dilakukan ketika Tuhan Yesus naik, Roh Kudus turun untuk menolong mereka, sehingga mereka bisa memberitakan firman dengan berbagai bahasa yang dikaruniai Roh Kudus. Nah, seperti itu juga Roh Kudus akan menolong kita di hidup kita, di hari-hari kita. Bagaimana dalam kesulitan kita, dalam masalah kita, dalam kebingungan kita, kita bisa minta Roh Kudus untuk menolong kita, maka Roh Kudus akan menolong kita. Waktu adik-adik kehilangan semangat untuk belajar, berdoalah kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus memberikan semangat yang baru untuk belajar kepada adik-adik. Atau waktu adik-adik sedang bersedih, berdoalah minta Roh Kudus menolong adik-adik supaya sedihnya hilang dan berganti sukacita. Dan banyak lagi cara Roh Kudus memberikan pertolongan kepada kita semua. Yang penting percaya dan minta supaya Roh Kudus ada dalam hati kita, dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan. Gimana, Semi? Kamu dengar dan menyimak dengan baik gak? Iya bang, pokoknya mulai saat ini kalau aku mengalami kesulitan, aku sedih, aku berdoa kepada Tuhan, meminta supaya Roh Kudus menolong aku, menghibur aku, membantu di setiap kesulitanku. Iya, demikian firman Tuhan adik-adik. Kita berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menuntun kami, sudah menolong kami sepanjang kami mendengarkan firman Tuhan. Biar kami Tuhan lebih percaya lagi bahwa Roh Kudus senantiasa akan menolong kami di dalam setiap kondisi dan situasi yang kami alami. Dalam kesedihan kami, dalam kesulitan kami, bahkan waktu semangat kami hilang, kami boleh meminta kepada Roh Kudus untuk memberikan pertolongannya, memberikan semangat yang baru, memberikan sukacita yang baru dalam hidup kami. Kami andalkan Roh Kudus untuk menuntun kami di hari-hari kami dalam setiap hal yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi semua sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Iya, bagaimana Roh Kudus menolong dan menuntun para murid untuk bisa memberitakan firman Tuhan ke seluruh orang-orang. Nah, begitu juga saat ini, Roh Kudus akan menolong dan menuntun kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan tutup ibadah kita hari ini sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 461, Datang dan Penuhilah. Semua boleh sambil bertepuk tangan ya. Sini di sini ya. Penuhilah hidupku, ya Kudus, Roh Tuhanku. Penuhilah firman-Mu di hatiku, ya Kudus, Roh Tuhanku. Ku merindu
akan tutup ibadah ini, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu ya adik, selamat hari Pentakosta, Tuhan memberkati. Dadah dulu. Dadah. Halo adik-adik, sudah siap buat aktivitas hari ini? Nah, hari ini kita akan buat hiasan gantung seperti yang ada di gambar adik-adik. Udah gak sabar kan? Yuk kita siapin dulu bahan-bahan dan alat-alatnya. Shalom adik-adik, hari ini kita buat aktivitas lagi yuk. Sekarang adik-adik siapin bahannya ya. Yang pertama, siapkan lem kertas, kemudian spidol atau boleh pensil, apapun untuk menggambar ya. Kemudian gunting. Lalu berikutnya seperti biasa pensil warna. Dan jangan lupa kita siapkan HVS-nya 2 lembar. Oke, kita buat ya adik-adik. Nah, tahap pertama kita akan menggambar. Kalau adik-adik merasa kesulitan, adik-adik boleh minta tolong ya sama mama dan papa atau abang kakak di rumah. Pertama, kita gambar lidah-lidah api. Kita gambar 3 buah ya adik-adik. Seperti ini gambarnya. Buat dulu setengah lingkaran. Kemudian lalu tarik. Mudah kan adik-adik? Nah, di sini kita buat gambar lagi ya. Nah, buat seperti ini 3 buah ya adik-adik. Nah adik-adik, gambarnya sudah jadi nih. Sekarang tinggal diwarnai ya. Sebelum kita gunting, kita warnai dulu.
Kemudian kita gunting adik-adik. Nah, jika apinya sudah selesai digunting, lalu sisa kertas yang tadi dari ujung sini hingga ujung sini kita gunting adik-adik untuk membuat sebuah tali. Kita ambil tali dari kertas ya. Sudah jadi seperti ini adik-adik. Nah, untuk langkah berikutnya adik-adik cari benda di rumah yang bentuknya lingkaran. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, adik-adik boleh gambar sendiri menggunakan tangan. Kalau kakak menggunakan tempat pensil. Ini membantu agar membuat lingkarannya lebih rapi. Kita gambar ya adik-adik lingkarannya di kertas HVS. Nah, jadi deh. Nah, sebelum kita gunting lingkarannya, kita warnai terlebih dahulu ya. Kalau kakak mewarnai dengan 3 warna ini, kalau adik-adik bebas mewarnai dengan warna apa saja ya. Nah adik-adik, jika sudah digunting seperti ini ya hasilnya. Kemudian adik-adik tulis tulisan Pentakosta dan ayat firman hari ini. Nah adik-adik, kertas yang tadi kita sudah gunting untuk menjadi tali, kita bagi menjadi 4 bagian ya. Oke. Karena nanti setiap bagian akan ditempelkan ke api dan ditempelkan kembali di tulisan Pentakosta. Sudah ada 4. Yang 1 kita simpan dulu, lalu yang 3 ini kita tempelkan apinya. Ini tadi kita beri lem di sini ya. Tempelkan api yang pertama. Seperti ini adik-adik. Lakukan untuk yang berikutnya. Nah, jika ketiganya sudah ditempel, lalu kita tempel di tulisan Pentakosta. Tempel ya. Oke.
Jadinya seperti ini adik-adik. Nah, untuk kertas yang terakhir kita gunakan di atas sini, lalu kita tempel agar bisa menjadi seperti gantungan. Nah, adik-adik, beri lem di sisi yang ini dan juga di sisi yang sini. Nah, sekarang yang sisi kanan dan sisi kiri sudah diberi lem, lalu kita tempel di bagian atas. Nah, seperti ini. Nah, jadi deh. Selamat mencoba adik-adik.